Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhususnya keluarga Aneka Mesin yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar akhlak mulia. Ketahuilah bahasanya akhlak mulia itu sifatnya para nabi dan sifatnya para siddiqin. Sebaliknya sifat yang jelek, akhlak yang buruk itu sumumun qatilah. Di sini disebut sebagai racun yang membunuh, yang menyebabkan orangnya berada di barisannya setan. Dan akhlak yang buruk itu adalah penyakit yang akan menghilangkan kedudukan istimewa yang abadi di akhirat nanti. Ya, maka di sini ada kalimat motivasi agar kita berupaya menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia, karena akhlak mulia itu sifat para nabi. Dan kita diingatkan bahaya memiliki akhlak yang buruk karena dia adalah racun yang membunuh. Oleh karena itu maka menjadi kewajiban masing-masing kita untuk mengenali penyakit dirinya, sifat jelek yang ada pada dirinya. Setelah itu sungguh-sungguh untuk memperbaikinya, menterapinya. Maka ini yang menjadi kewajiban setiap kita, meningkatkan kualitas diri dengan mengenali aib, kekurangan, kejelekan kita, kemudian mengobatinya. Dan seringkali orang itu tidak bisa melihat aibnya sendiri. Kalau untuk aib atau hal yang jelek di fisik, maka cara untuk melihatnya adalah dengan menggunakan cermin. Sehingga kita tahu, oh ada bisul, oh ada ini, ada bercak hitam. Mata kita tidak bisa melihat pipi kita sendiri. Demikian keterbatasan manusia. Matanya tidak bisa melihat pipinya. Bisa lihat keadaan pipi, caranya perlu pakai cermin. Dengan cermin kita bisa tahu, oh wajah kita ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan Nabi SAW menyampaikan bahasanya al-muslimu mir'atu akhihi. Seorang muslim itu cermin untuk saudaranya. Sehingga di antara kiat efektif untuk tidak mungkin ada perbaikan kalau kita tidak tahu ada kekurangan. Kita tidak di dunia jasa, kita tidak tahu apa perbaikan yang perlu kita lakukan terhadap layanan kepada konsumen jika kita tidak tahu kekurangan. Maka untuk diri kita juga demikian, kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas diri kita kalau kita tidak tahu apa aib dan kejelekan diri kita. Dan untuk tahu kita perlu cermin. Dan cermin seorang muslim adalah saudaranya. Sehingga kiat efektif untuk tahu kita punya kekurangan apa adalah tanya dengan kawan kita, teman kita, minta dia untuk jujur apa adanya meskipun kita siap-siap untuk mendengarkan hal-hal yang pedas dan nyelekit. Saya ini setelah berinteraksi dengan dirimu setelah 5 tahun, menurutmu apa jeleknya saya? Apa kekurangan saya?
Nah, setelah kita tahu penyakitnya, kekurangannya, jeleknya, nah baru bisa diterapi, baru bisa diperbaiki. Dokter itu kalau mau ngobati, obat yang tepat, efektif adalah mengetahui sakitnya apa dulu. Ini gejala-gejala ini dibaca, tapi dibalik gejala itu sebenarnya ada apa. Nah, kalau ini sudah ketahuan penyakitnya apa, baru ada pengobatan yang tepat. Tapi kalau penyakitnya tidak ketemu-ketemu, dokter pun bingung ini terapi apa yang cocok. Karena ini penyakitnya apa belum diketahui. Ya, maka berkenaan dengan akhlak, maka dalam bahasa Arab akhlak itu aslinya dari bahasa Arab yaitu khuluq, dan khuluq itu akhlak itu sering digandeng dengan fisik. Misalnya ada pujian fulan hasanul khalqi wal khuluqi. Fulan itu si A itu bagus fisiknya dan akhlaknya. Artinya bagus sisi lahiriahnya dan sisi batiniahnya. Maka fisik tentu berkenaan dengan rupa lahiriah. Sedangkan akhlak itu berupa hakikatnya adalah rupa batiniah. Manusia punya dua rupa, punya dua sisi. Ada rupa lahiriah dan ada rupa batiniah. Nah, rupa batiniah itu sama dengan akhlak. Hal ini dikarenakan karena manusia terdiri dari jasad dan jiwa. Terdiri dari fisik dan jiwa. Kalau jasad, fisik bisa diketahui dengan penglihatan. Oh, kulitnya hitam, oh kulitnya gelap, oh kulitnya begini, rambutnya lurus atau rambutnya keriting. Nah, bisa dilihat dengan penglihatan. Wan nafsu mudrakatun bil basirah. Sedangkan bagaimanakah rupa, bagaimanakah kualitas jiwa seseorang itu bisa ditangkap dengan basirah, dengan mata hati. Nah, masing-masing dari sisi jasad dan jiwa itu ada rupanya. Ada rupa badan, rupa fisik, rupa jasad, dan ada rupa jiwa. Dan masing-masing rupa itu ada cakep, indah, dan jelek. Sebagaimana fisik itu ada fisik yang cakep, ada juga yang jelek. Dan masing-masing nanti juga bertingkat-tingkat. Ada yang cakepnya itu disepakati, dan ada yang jeleknya disepakati, dan ada yang cakep ataukah jeleknya diperselisihkan. Cantik itu juga demikian. Untuk fisik perempuan ada yang disepakati cantiknya, semua laki-laki bilang itu cantik. Ada yang disepakati tidak cantiknya alias jeleknya, semuanya sepakat oh itu jelek. Ada yang diperselisihkan. Ini ada yang bilang cantik, ada yang bilang tidak. Maka demikian juga akhlak. Akhlak itu ada yang cantik, ada yang cakep, dan ada yang jelek. Dan kualitas jiwa yang tertangkap dengan mata hati itu memiliki kedudukan yang lebih mulia. Kedudukan yang lebih mulia daripada kualitas fisik yang ditangkap dengan penglihatan. Maka antara sama-sama dua sisi manusia ini, maka yang lebih penting adalah sisi hatinya, sisi jiwanya. Karena ketika rupa orang itu bagus, ganteng, cakep, namun jiwanya dan kelakuannya busuk, tengik, nah itu enggak. Itu yang gantengnya itu hilang.
Perempuan cantik, bahkan cantiknya disepakati, namun lisannya buruk, hatinya jelek, hatinya rusak, kelakuannya busuk, itu cantiknya tidak ada faedahnya. Dan itu sepakat semua orang. Sepakat semua orang. Cantik sekali, namun kalau sebel, maka omongannya kotor sekali. Misuh, semuanya keluar. Itu tidak ada yang senang. Tidak ada yang suka. Semua orang tidak suka, semua orang tidak senang, semua orang tidak akan lagi menilai cantiknya, bagus rupanya. Ini menunjukkan bahasanya rupa jiwa, wajahnya jiwa itu lebih penting daripada rupa lahiriah. Oleh karena itu dalilnya di surat Shad ayat 71, 72 Allah berfirman, Inni khaliqun basyaran min tin. Sesungguhnya aku menciptakan manusia fisiknya mintin dari tanah. Fa'idha sawaituhu setelah kuciptakan secara sempurna fisiknya wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka kutiupkan padanya pada manusia ini rohku. Yaitu maksudnya roh istimewa yang Allah ciptakan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya wajahnya jiwa itu lebih penting daripada wajahnya fisik. Maka di ayat ini Allah sampaikan bahasanya fisiknya orang, fisik manusia itu nyambungnya ke tanah. Sedangkan jiwa manusia itu terhubungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafakhtu fihi miruhi. Kutiupkan padanya rohku. Rohku di sini seperti rumah Allah, seperti unta Allah. Bukannya separuh dari rohnya Allah dikasihkan ke manusia, bukan. Namun roh istimewa yang Allah ciptakan. Maka badan orang fisiknya dikatakan itu dari tanah. Jiwanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan istimewanya rupa batin yang ini akan tercermin pada ucapan, sikap dan perbuatan. Dibandingkan dengan rupa dan potret lahiriah. Itu gambaran tentang akhlak. Kemudian apa definisi akhlak? Apa definisi akhlak? Yang tadi ada yang jelek, ada yang baik, ada yang cakep, ada yang tidak. Akhlak itu didefinisikan dengan keadaan jiwa atau keadaan hati, keadaan batin yang kokoh sehingga muncul darinya perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan pertimbang dan menimbang-nimbang. Ini definisi akhlak. Keadaan jiwa yang kokoh terpatri, muncul darinya perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan menimbang-nimbang. Yaitu akhlak. Jika perbuatan tersebut ternyata perbuatan yang dihasilkan adalah indah-indah, disebut akhlak mulia. Jika perbuatan yang dihasilkan adalah jelek-jelek, disebut akhlak yang buruk. Ya, maka definisi akhlak itu adalah potret jiwa
yang demikian terpatri kuat, ya, dan karena terpatri kuat, ya, dia menjadi titik tolak keluarnya munculnya perbuatan. Namun perbuatan itu dilakukan dengan mudah, tanpa mikir, tanpa nimbang-nimbang. Nah, ini akhlak. Misalnya orang itu akhlaknya ramah, akhlaknya murah senyum. Maka murah senyum, ramah, murah senyumnya itu tidak pakai mikir. Otomatis. Otomatis. Tidak perlu kemudian disiapkan dulu. Nah, saya mau ketemu orang ini. Ya. Saya harus senyum, saya harus ramah. Ya. Nanti kemudian ya, baru bisa melakukan hal itu. Namun dia otomatis begitu respect, otomatis ketemu orang senyumnya manis, ramah. Ya, itu berarti senyum itu sudah jadi akhlaknya. Tapi kalau tersenyum itu belum jadi akhlaknya, untuk tersenyum itu harus diingatkan. Kamu kok tadi kok cuma muka datar saja. Nah, kalau nemui tamu itu ya senyum, jangan tanpa ekspresi. Nanti perlu dimarahi, perlu diingatkan. Akhirnya perlu menyiapkan diri. Oh, ini nanti ada tamu, saya harus senyum. Ya, dicek dulu gimana senyumnya. Ya, pakai cermin. Oh, gini ya senyum. Ada manis belum ini ya? Nanti baru dipraktekkan. Nah, ini berarti senyumnya belum jadi akhlaknya. Ya, di antara akhlak, ya, mungkin misalnya akhlak suka menolong orang. Ya, suka menolong orang, berbuat baik kepada orang lain. Maka ada orang yang otomatis melihat ada orang yang susah, dia langsung melakukan apa yang bisa dilakukan. Ini berarti sudah jadi akhlak kalau otomatis, refleks. Tapi kalau masih mikir, ada orang susah kemudian ditinggal lewat, tapi situ kemudian baru mikir, kok saya tinggal lewat ya? Kok saya tidak berhenti, saya bantu dulu. Ini ada orang jatuh kepleset ketimpa motornya, kok tak lewati saja padahal sepi, tidak ada yang bantu. Oh, balik. Saya tolong dulu. Nah, ini baru proses latihan punya akhlak. Nah, akhlak menolong orang itu belum respect, belum otomatis. Berarti itu belum jadi akhlak. Karena akhlak itu cirinya muncul perbuatan dengan mudah, tanpa mikir, tanpa nimbang-nimbang. Ini ada orang yang misalnya kita lewat, ada orang yang kesusahan, kepleset, ketimpa motor. Misalnya. Begitu lihat udah langsung bantu, langsung nolong. Refleks itu. Nah, itu berarti suka menolong, itu sudah jadi akhlaknya. Tapi kalau masih bablas dulu, habis itu baru mikir, kok bablas ya, ini jalanan sepi, dia kesusahan seperti itu, kenapa saya tinggalkan? Jelek sekali diri saya ini. Akhirnya udahlah, saya tak balik. Balik kemudian nolong. Nah, ini berarti peduli, suka menolong, belum jadi akhlak. Ini kalau akhlak yang baik. Akhlak yang jelek juga demikian. Ada orang yang kalau sebel otomatis binatang kaki empatnya keluar. Itu sebel dikit, itu langsung yang muncul itu. Nah, itu memang akhlaknya. Itu akhlaknya. Itu sudah jadi kebiasaan, keluarnya mudah, munculnya mudah, tidak sulit. Kalau kemudian kalau lihat orang kemudian langsung kreatif untuk usil dan ganggu, itu memang sudah otomatis itu. Lihat ketemu orang itu otomatis, saya begini dan begitu untuk ngerjain orang. Ngerjain orangnya tidak mikir, tapi sudah auto. Nah, itu berarti punya akhlak buruk, zalim.
punya akhlak buruk, suka zalim. Zalimnya itu otomatis. Lihat orang itu langsung kreatif, ini langsung idenya itu banyak itu. Nah, ini saya beginikan, nanti saya beginikan, nah, saya usili, saya ganggu. Nah, itu secara otomatis mudah dilakukan. Ide kreatifnya banyak gitu. Tok 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 gini, oh ini gini, ngusili itu begini begini begini. Ini memang zalim itu jadi akhlaknya, sehingga muncul dengan mudah tanpa perlu, seakan-akan tanpa perlu mikir, tanpa perlu ditimbang-timbang. Nah, itu definisi akhlak. Ya, akhlak itu betul-betul potret yang ada dalam jiwa kita, menghasilkan perbuatan dengan mudah, tanpa dipikir, tanpa banyak ditimbang-timbang. Nah, berkenaan dengan masalah akhlak orang, ya, di sini disampaikan bahasanya ada sebagian orang yang punya anggapan akhlak orang itu ya, tidak bisa dibayangkan berubah. Sebagaimana tidak bisa dibayangkan perubahan bentuk lahiriah. Ada orang yang punya anggapan demikian. Dan kalimat ini dua-duanya keliru semua tentunya. Fisik tidak bisa diubah, oh ini satu hal yang tidak benar. Sekarang bisa ada glowing kan? Yang gelap bisa jadi cerah. Gara-gara glowing, apalagi kemudian ada operasi plastik dan yang lainnya. Terlepas dari boleh atau tidaknya, namun fisik ternyata bisa diubah. Nah, apakah kemudian akhlak itu tidak bisa diubah? Ya, di tempat kita ada ungkapan ya, beda watuk sama watak. Nah, watuk bisa diobati, watak tidak bisa diobati. Ya, maka anggapan bahasanya watak atau akhlak tidak bisa diobati, tidak bisa diubah, ini anggapan yang tidak benar. Mas, ini yang pakai peci belakang tidak. Nah, pakai kaos, suruh ganti maju ke depan. Nah. Tukeran, maju lagi mas. Depan kamera, nah tugas. Maju lagi. Nah, apakah benar bahasanya watak itu tidak bisa diubah? Jawabannya satu hal yang tidak benar. Di sini jawabannya disampaikan, respon di sini disampaikan, seandainya akhlak itu tidak bisa diubah, maka nasihat, wasiat, pengajian itu tidak ada faedahnya. Kalau watak itu tidak bisa diubah, berarti pendidikan, pengajaran, nasihat, wasiat, pengajian tidak ada gunanya. Bagaimanakah kok dianggap bahwasannya akhlak itu tidak bisa diubah? Padahal kita bisa lihat bahasanya hewan buas saja bisa dididik. Hewan buas saja bisa dididik. Itu hewan buas. Singa saja bisa, yang biasanya harusnya makan orang jadi tidak makan pawangnya. Itu bisa malah kemudian candaan sama pawangnya. Sama pawangnya itu ya bisa ditutup dan dia pun diem saja. Ini saudara tuh singa itu. Pawangnya kemudian mukul gitu dia diem saja. Maka bagaimanakah mungkin diingkari bahasanya, bagaimanakah bisa dikatakan watak itu tidak bisa diubah? Hewan buas saja itu jadi jinak dengan pendidikan. Ya, dengan pendidikan berubah jadi jinak. Anjing itu yang semula anjing yang tidak terdidik, kalau nangkap binatang buruan dia makan.
Ya, setelah melalui proses pendidikan ada namanya anjing pemburu, itu ketika nangkap hewan buruan tidak dia makan, tidak dia makan untuk dirinya. Ya, setelah ditangkap diseret-seret untuk tuannya. Demikian juga kuda itu bisa diajari sehingga menjadi kuda yang bagus. Sehingga kondisi hewan-hewan saja bisa demikian, maka manusia yang punya otak, punya hati, punya akal, punya hati, masa tidak bisa diubah. Hewan yang tidak punya akal saja melalui proses pendidikan itu bisa berubah drastis, bisa 180 derajat, dari singa yang buas jadi singa yang jinak. Suruh lompat, suruh ini nanti untuk sirkus, ya, bisa suruh begini, suruh begitu. Hanya saja sehingga hal ini menunjukkan bahasanya karakter, watak orang, watak hewan itu bisa diubah. Hanya saja ada sebagian orang, sebagian hewan itu yang wataknya itu cepat untuk menerima perubahan. Ada lagi yang sulit untuk menerima perubahan. Jadi hanya berkisar antara sulit ataukah mudah. Tidak ada mustahil. Maka anggapan imajinasi orang yang berkeyakinan bahasa yang watak tidak bisa berubah, maka ini satu hal yang tidak benar, karena yang dimaksudkan dengan mengubah watak itu bukan menghilangkan watak tersebut secara total, bukan. Namun di treatment sedemikian rupa sehingga proporsional, pertengahan, tidak berlebihan dan tidak kurang. Adapun dimatikan secara total, nah itu yang tidak bisa. Itu yang tidak bisa dimatikan secara total. Tapi kalau diarahkan, dikondisikan agar proporsional, nah itu bisa. Akhlak yang jelek itu misalnya temperamen, marah-marah. Kalau menghilangkan marahnya sampai hilang, tidak punya marah sama sekali, bukan demikian yang dimaksudkan. Namun gimana orang yang marah-marah, temperamen, sedikit ada hal yang kecil saja sudah marahnya meledak, nah ini kan berlebihan. Ini berlebihan. Ini kadarnya perlu diturunkan. Ada lagi orang yang tidak punya marah. Istrinya dijawil orang cuma diem saja. Ini akhlak yang jelek. Ini akhlak yang jelek. Anak gadisnya diganggu orang, dia cuma diem saja, senyum-senyum saja. Ini akhlak yang jelek. Ini bentuknya apa? Bentuknya kurang dosis. Masa tidak punya marah? Istrinya diganggu orang tidak punya marah. Anak gadisnya diganggu orang tidak marah. Ini akhlak yang jelek. Perlu dinaikkan. Perlu agar kadarnya naik. Kalau tadi yang over perlu diturunkan, yang ini perlu dinaikkan. Maka itu maksud dari pendidikan. Maksud dari pendidikan itu bukan menghilangkan watak, menghilangkan sifat bawaan, menghilangkan akhlak tertentu secara total, bukan. Namun mengembalikannya kepada titik proporsional. Jika berlebihan diturunkan, jika kurang dinaikkan.
Karena misalnya orang itu punya syahwat, bukan dihilangkan syahwat sama sekali, tapi dikembalikan kepada diletakkan secara proporsional. Karena jika dihilangkan maka ini bahaya. Misalnya syahwat makan. Kalau ini dihilangkan orang tidak mau makan, mati. Syahwat hubungan biologis kalau seandainya hilang pada semua orang, punah manusia. Kalau orang itu tidak punya marah secara total, maka dia tidak akan membela diri. Dia diapa-apain diem saja. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, bahasanya orang-orang yang mulia itu punya marah. Orang yang bertakwa itu punya marah. Tapi marah-marah itu bukan sifat orang yang mulia. Hobi marah, mudah marah, marah karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, nah itu bukan sifat orang mulia. Tapi orang yang mulia punya marah. Sehingga Allah katakan di surat Al-Fatah ayat yang ke-29, asyidda'u 'alal kufar. Orang yang beriman itu keras dengan orang kafir. Keras kepada orang kafir di waktu yang diperlukan tidaklah muncul kecuali dengan marah terlebih dahulu. Sehingga seandainya tidak ada marah sama sekali, maka hilanglah jihad perang menghadapi orang kafir. Demikian juga Allah berfirman tentang sifat orang-orang yang bertakwa di surat Ali Imran ayat yang ke-134, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Allah mengatakan bahasanya orang-orang yang bertakwa itu menahan dan mengendalikan amarah, bukan orang yang tidak punya marah. Demikian juga misalnya syahwat makan yang diinginkan dari pendidikan akhlak adalah proporsional. Rakus itu jelek, rakus dengan makanan itu jelek, akhlak yang buruk. Rakus dengan makanan sampai akhirnya makanan orang diambil, sampai dia mencuri. Maka ini jelek. Namun tidak punya selera makan sehingga menyusahkan dirinya sendiri, itu juga buruk. Sehingga secara global Allah perintahkan untuk makan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-31 Allah katakan makanlah dan minumlah namun jangan boros. Ya, maka yang jadi maksud dalam pendidikan akhlak itu adalah mengembalikan hal-hal atau sifat-sifat orang pada kondisi proporsional. Misalnya dermawan itu akhlak mulia dalam syariat kita, dalam agama kita, dan dermawan itu adalah di kondisi proporsional, tengah-tengah antara buang-buang harta dan pelit dengan diri sendiri. Dan pelit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji sikap proporsional semacam ini di surat Al-Furqan ayat yang ke-67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Maka ibadur rahman, hamba-hamba Allah manusia pilihan adalah orang yang jika membelanjakan harta tidak boros, namun juga tidak pelit. Bahkan sampai sebagian orang itu pelit untuk dirinya sendiri. Jika untuk dirinya sendiri saja pelit, apalagi untuk orang lain. Ada yang bersusah payah supaya punya mobil, namun makannya saja cuma nasi sama sambal. Pelit untuk dirinya sendiri. Itu pelit terhadap dirinya sendiri. Ini satu hal yang tidak benar. Nah, maka pendidikan akhlak itu
adalah upaya agar perilaku-perilaku, sifat-sifat orang itu, manusia itu kembali kepada atau berada di posisi pertengahan, posisi proporsional. Bukan untuk menghilangkannya. Mengubah watak itu bukan mengubah watak itu bukan menghilangkannya, namun mengembalikannya kepada kondisi proporsional, dan itulah kondisi ideal. Yang kemudian over diturunkan kadarnya, yang kurang dinaikkan. Nah, itulah orang yang sifat-sifat dirinya itu proporsional, sifat-sifat dirinya itu berada di tengah, maka itulah orang yang memiliki akhlak mulia. Marahnya proporsional, makannya, syahwat makannya proporsional, ininya rasa malunya proporsional, ya, dan yang lainnya semuanya proporsional. Pembelanjaan hartanya proporsional. Itulah akhlak mulia. Dan berada dalam kondisi seimbang dan proporsional ini boleh jadi karunia Allah Subhanahu wa taala. Gawan bayi. Gawan bayi. Orang itu ramah, murah senyum, itu juga proporsional. Yang ideal itu akhlak mulia adalah proporsional. Ya, perlu jengkel dan diem dan tidak ngasih senyum untuk orang-orang yang perlu demikian. Namun berilah senyum pada orang, ya. Namun tidak kemudian semua orang diberi senyum. Maka akhlak mulia, ramah, tersenyum, itu juga proporsional. Nah, maka sikap proporsional yang ini akhlak mulia itu bisa didapatkan sebagai gawan bayi, minhah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari sononya seperti itu. Betapa banyak kita jumpai, dan dari mana kita tahu indikator kala itu gawan bayinya? Dari ketika kecilnya, bayinya. Ada anak kecil yang memang dia ada orang yang sejak memang dia kanak-kanak dia dermawan, nggak pelit, senang ngajak punya mainan, ngajak temannya ayo mainan bareng. Tidak kemudian dipinjam temannya nggak mau, pelit dengan mainannya, temannya mainannya dipinjam temannya direbut. Tapi ya, dia sudah pintar, ayo mainan bareng. Ada yang tidak mudah marah, tidak mudah marah. Sejak bayinya memang demikian. Ini berarti akhlak mulia yang merupakan karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akhlak mulia, kemudian kondisi proporsional dalam berbagai hal, sehingga menjadi satu hal yang mulia itu terkadang didapatkan dengan iktisab, dengan jerih payah, dengan susah payah, dengan usaha. Ada anak kecil yang sejak kecilnya dia sudah ramah, senyumnya manis. Sumeh kata orang. Lihat siapa-siapa dia senyum, tapi kalau diajak digendong dia tidak mau. Cuma ngasih senyum saja. Makanya sudah ramah, sejak bayinya demikian. Kecilnya juga demikian, gedenya juga demikian. Namun ada orang yang untuk bisa tersenyum manis perlu latihan. Berdiri di depan kaca, coba senyum kayak apa. Wah, ini kok masih kecut kayaknya. Kemudian perlu dibeginikan, begitukan, perlu kemudian menyiapkan diri untuk tersenyum. Maka ada orang yang berubah, akhlaknya itu berubah karena diusahakan, diupayakan. Nah, itulah dengan proses yang namanya pendidikan. Gimana caranya di sini sampaikan?
Cara yang pertama supaya orang itu bisa memiliki akhlak yang ideal. Cara yang pertama adalah dia paksa jiwanya, dia paksa dirinya untuk melakukan berbagai macam hal dan aktivitas yang menyebabkan dia mendapatkan akhlak yang dia cari. Contohnya, siapa yang ingin punya akhlak dermawan, maka dia paksa dirinya untuk melakukan tindakannya orang yang dermawan. Dia pasang dirinya untuk melakukan tindakan orang yang dermawan. Gimana orang yang dermawan? Mereka rajin sedekah, maka saya bikin target. Saya harus bersedekah setiap sepekan sekali, saya harus bersedekah setiap 2 hari sekali, saya harus bersedekah di sini dan di situ. Pada awalnya berat. Namun jika itu terus dilatih, nanti akhirnya akan jadi kebiasaan enteng dan diharapkan itu jadi akhlak yang melekat di hati. Contoh yang lainnya, siapa yang ingin tawadu? Siapa yang ingin kemudian punya akhlak tawadu, maka hendaklah dia paksa dirinya untuk berbuat dengan perbuatan orang yang tawadu. Orang tawadu itu di bagaimana? Kalau ketemu orang nyapa duluan. Itu orang tawadu. Orang yang sombong itu inginnya disapa dan tidak mau menyapa. Orang yang tawadu itu nyapa duluan. Maka apa saja perbuatan orang yang tawaduk ditiru. Orang yang tawaduk itu orang yang tawaduk itu bisa duduk makan dengan siapa saja, meskipun dengan orang yang lebih rendah daripada dirinya. Maka dia punya karyawan, punya bawahan, punya pembantu, diajak makan bareng. Satu meja makan misalnya dalam rangka untuk mendidik dirinya sendiri supaya punya sifat tawadhu. Fa inna lil adati atharan fi dzalika. Pembiasaan itu punya efek, punya pengaruh dalam pembentukan akhlak. Intinya kiat yang pertama itu adalah pembiasaan. Pembiasaan diawali dari memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang menjadi kekhasan akhlak yang dicari. Apa khasnya orang tawadhu? Di data aja Pak. Orang tawadhu itu begini. Ada enggak itu? Oh, belum ada pada diri saya. Dipaksa untuk saya harus begini, saya harus begini. Gambarannya, siapa yang ingin menjadi penulis yang handal, maka yang dia lakukan, dia akan melakukan perbuatan aktivitas yang normalnya dilakukan oleh penulis. Siapa yang ingin jadi ahli fikih, maka dia akan ikut-ikutan aktivitas ahli fikih. Ahli fikih itu apa kegiatannya? Maka ditiru. Namun perlu disadari, jangan menuntut diri kita untuk bisa berubah cepat. Jangan menuntut agar pengaruh dari latihan itu sudah terlihat sehari, 2 hari, 3 hari latihan sudah terlihat. Wa inna ma yu'athiru ma'ad dawam. Latihan berakhlak mulia itu akan memiliki pengaruh pada jiwa kita, pada diri kita kalau terus-menerus dilakukan. Sebagaimana supaya mendukung hal ini, maka tidaklah sepatutnya meremehkan ketaatan yang sedikit karena terus-menerus itu punya efek. Sebagaimana tidak boleh meremehkan dosa yang sedikit karena itu ngefek.
Maka misalnya hal-hal yang remeh-remeh dari akhlaknya orang yang tawadhu, jangan dia aman. Cuma kayak gitu saya nggak lakukan. Ya, jangan remehkan kebaikan karena itu punya pengaruh dalam hati kita. Sebagaimana jangan remehkan dosa dan maksiat karena itu juga punya dampak pada diri dan hati kita. Kemudian sebagaimana melakukan sebab-sebab agar punya hal-hal yang positif itu punya pengaruh pada jiwa dan bisa mengubah watak dan karakter, maka demikian juga mbak ya, bergaul dengan orang yang malas misalnya, kemudian itu jadikan akhirnya jadi kebiasaan, maka ini akan jadi sebab untuk tidak mendapatkan segala kebaikan. Maka terkadang akhlak mulia juga bisa didapatkan dengan bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Ini kiat yang kedua. Kiat yang kedua untuk supaya kita bisa punya akhlak yang baik itu adalah lingkungan. Bergaul dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Bergaul dengan orang-orang tawadhu, kita akan ikut tawadhu. Bergaul dengan orang-orang yang dermawan, kita awal-awal akan malu. Ini pada infak, pada ngasih duit kok saya sendiri yang tidak, akhirnya ikut. Maka bergaul. Namun sebaliknya bergaul dengan orang yang malas, lama-lama jadi pemalas. Bergaul dengan orang yang pelit, maka akan jadi orang yang pelit. Fa'ina taba'u lissun. Perlu diketahui bahasanya tabiat itu mencuri. Mencuri kebaikan dan mencuri kejelekan tanpa disadari. Jadi banyak orang berubah itu cuma sekedar karena lingkungannya berubah. Semula dia orang baik, bergaul dengan orang-orang yang jelek omongannya, maka tanpa terasa tiba-tiba yang dulu ucapannya subhanallah, masya Allah, nah, ini kemudian tiba-tiba tanpa sadar sudah berubah, omongannya kasar, tanpa sadar akhirnya kalau marah kemudian keluarlah semua list hewan di kebun binatang. Padahal dulu orangnya tidak seperti itu. Itu namanya tabiat atau watak itu lisun mencuri. Demikian juga sebaliknya. Bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Dulu akhlaknya tidak baik, omongannya kasar, omongannya suka caci maki, itu bahkan menu setiap hari, lidahnya gatel kalau tidak ngomong itu. Hanya karena bergaul dengan orang yang baik-baik, orang yang ucapannya baik-baik, tutur katanya lembut, omongnya halus, tiba-tiba berubah tanpa sadar. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seorang itu mengikuti agama kawan dekatnya, lingkungannya, bahasa orang sekarang circle-nya. Ya. Maka lihatlah masing-masing orang, lihatlah kawan dekatnya, lingkungannya, circle-nya masing-masing. Kenapa orang itu jadi rakus dengan harta? Ya karena dia circle-nya orang-orang yang rakus dengan harta. Kenapa orang itu jadi orang yang hedonis, mewah-mewah? Oh, ternyata circle-nya hedonis, orangnya hura-hura, party-party, akhirnya jadi kemudian demikian.
Ya, maka jika kita ketahui bahwasannya proporsional ya, dalam watak, itulah jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat itu memiliki watak yang proporsional, marah yang proporsional, ya, gembira yang proporsional, ya, kalau kemudian dermawan ya, yang proporsional, semua yang proporsional, itulah jiwa yang sehat. Maka jika proporsional ini kemudian berubah menjadi naik, overdosis atau kurang dosis, maka terjadilah jiwa yang sakit. Dan jika ada jiwa yang sakit, perlu diobati. Dan mengobati jiwa itu seperti mengobati badan. Badan itu tidaklah tercipta sempurna. Namun badan itu menjadi sempurna karena ya, diberi nutrisi. Akhirnya lama-lama tubuh berkembang sampai titik sempurna. Maka demikian juga jiwa manusia. Ketika orang itu lahir, dia membawa jiwa yang tidak sempurna. Yang jiwa ini perlu mendapatkan pendidikan dan edukasi sampai akhirnya menjadi orang yang memiliki jiwa yang sempurna. Dan kalau badan itu jadi sempurna dari bayi, jadi kanak-kanak, jadi anak-anak, jadi remaja, akhirnya kemudian ya, sempurna jadi manusia seutuhnya pakai nutrisi, maka jiwa manusia, hati manusia itu juga perlu mendapatkan ya, nutrisi, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, supaya akhirnya menjadi jiwa yang sempurna. Dan sebagaimana badan, jika badan itu sehat, maka tugasnya dokter dan semacam itu adalah menjaga kesehatan. Dan jika sakit, maka tugasnya dokter dan sejenis itu adalah gimana orang ini jadi sehat. Maka demikian juga jiwa. Jika kondisi jiwa kita adalah jiwa yang bersih, jiwa yang berkualitas, maka yang perlu dilakukan adalah menjaganya. Dan kalau bisa meningkatkannya. Namun jika dalam keadaan yang jiwa yang sakit, akhlak yang buruk, maka semestinya tugas kita adalah gimana menghilangkan penyakit tersebut dan menggantinya dengan yang baik. Dan di antara kaidah dalam terapi, sesuatu itu diterapi dengan kebalikannya. Sesuatu itu diterapi dengan kebalikannya. Maka jika kondisinya panas, gimana terapi? Didinginkan. Jika orang menggigil kedinginan, gimana terapinya? Dihangatkan, dipanaskan. Maka di antara kaidah terapi adalah diterapi dengan kebalikannya. Maka demikian juga terapi akhlak, terapi jiwa. Maka diterapi dengan kebalikannya. Maka ketika orang itu punya penyakit bodoh, dan ini penyakit, maka diterapi dengan kebalikannya, yaitu ilmu. Dengan serius belajar, itu terapinya. Dengan rajin belajar, rajin bertanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa inna syifa'il ayyi as-su'alu, obat penyakit bodoh itu bertanya dan belajar. Maka cara mudah untuk jadi orang bodoh itu gampang. Tidak mau belajar. Pas belajar ditinggal tidur.
Itu cara gampang untuk jadi orang bodoh. Itu cara gampang. Jadwal belajar nggak ikut belajar, kalau seandainya ikut belajar tinggal tidur. Itu cepat itu untuk jadi orang bodoh itu, tidak perlu lama-lama. Tidak perlu lama-lama. Maka bodoh itu penyakit yang perlu diobati dengan penyakitnya adalah diobati dengan ilmu. Kalau cuma dibiarkan saja tidak hilang-hilang. Sebagaimana pelit itu juga penyakit, diobati dengan belajar untuk jadi orang dermawan. Sombong itu penyakit, maka diobati dengan berbuat dengan perbuatannya orang yang tawadhu. Rakus itu penyakit. Rakus itu penyakit. Rakus makan, rakus ini tidak mau antri. Itu rakus. Ngambil hak orang yang bukan, mengambil yang bukan haknya. Rakus makan, rakus harta itu penyakit. Dan obatnya adalah latihan untuk menahan diri dengan sesuatu yang diinginkan ketika itu bukan, menahan diri dengan sesuatu yang diinginkan. Demikian juga orang yang sakit kemudian ingin terapi. Maka kiat penting supaya sehat. Kiat penting supaya sehat, orang sakit itu sehat, dia harus punya kiat penting, punya prinsip penting, yaitu sabar dengan susahnya terapi, sabar dengan pahitnya obat. Kalau orang sakit namun tidak mau minum obat karena saya nggak, pahit saya nggak suka, ya maka ini orang yang tidak pingin sehat. Ada orang yang sakit dia harus terapi, latihan jalan, latihan ini, tapi tidak mau latihan. Saya maunya cuma tengok-tengok, saya maunya cuma duduk santai. Maka ini hakikatnya orang yang wah saya itu sudah memang sakit kok. Dia nggak mau terapi, nggak mau gerak. Ya, maka hakikatnya dia bukanlah orang yang pingin sehat. Orang yang pingin sehat harus punya prinsip. Sabar dengan susahnya terapi, sabar dengan pahitnya obat. Demikian juga orang yang sakit supaya sehat dia harus bersabar dari hal-hal yang dia inginkan demi untuk baiknya fisik dan badannya. Karena kondisi sakit sama dokter tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sakit nggak boleh makan pedas dulu. Padahal penggemar pedas. Kalau nggak makan pedas nggak makan katanya. Kondisinya sakit. Kalau lihat sambal ngiler. Maka gimana kalau orang itu mau serius mau pengen sehat? Ya, dia harus menahan diri dari hal yang dia sukai. Ini ada waktunya dan ini sekarang belum waktunya. Nah demikian juga kalau orang mau mengobati wataknya, mengobati kelakuannya, mengobati ininya, mengobati lisannya. Orang yang lisannya kotor, yang tadi sampai level lidah itu gatel kalau nggak ngomong kasar. Nah itu kalau harus berhenti, itu menderita itu. Karena gatel ini lidahnya. Maka harus sabar dengan hal itu. Maka harus mau sabar dengan pahitnya mujahadah. Perang melawan dirinya sendiri. Sabar untuk senantiasa mengobati penyakit hatinya. Bahkan sabar untuk mengobati penyakit hati, penyakit jiwa itu lebih utama daripada sabar menghadapi penyakit badan. Karena penyakit badan itu ujungnya yang paling jelek mati. Ujung yang paling jelek dari penyakit badan adalah
mati. Sedangkan ujung dari penyakit hati, ini, ujungnya adalah ini, siksaan yang abadi. Ini, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sabar untuk menghadapi proses terapi, ini, memaksa diri untuk supaya lebih baik dalam ucapan, dalam sikap, dalam keadaan hati, itu harusnya manusia itu harusnya kita lebih sabar dibandingkan sabar untuk menterapi badan supaya jadi badan yang sehat. Ya, kemudian hal yang sangat dibutuhkan untuk orang yang melatih dirinya, mendidik dirinya agar menjadi orang yang berakhlak mulia. Maka hal yang paling dibutuhkan adalah kuwatul azmi, adalah keseriusan tekad. Keseriusan tekad itu yang paling diperlukan. Keseriusan tekad. Sebagaimana orang kemudian rajin merokok kemudian mau berhenti merokok, itu yang paling diperlukan cuma kesungguhan tekad. Orang yang rajin mendem kemudian insaf itu cuma perlu kesungguhan tekad. Maka orang yang omongannya kasar, omongannya kalau tersinggung itu nyaci maki, misuh, itu sebenarnya yang paling perlu, yang paling dibutuhkan adalah keseriusan tekad. Kalau masalah ilmu boleh jadi orang itu tahu. Misuh itu tidak baik. Nyaci maki itu jelek. Ngumpat-ngumpat orang pakai segawon macam-macam itu buruk. Itu semua orang dah tahu. Secara ilmu. Kalau kemudian sombong itu jelek, semua orang itu tahu. Ngomong besar, sombong, sok gaya, itu orang itu tahu. Sehingga problem utama dalam masalah kemudian menterapi akhlak itu bukan ilmu, bukan masalah tahu. Ini semua orang sudah tahu. Semua orang sudah tahu. Sehingga problem utamanya itu adalah keseriusan tekad untuk berubah. Fama takana mutaradidan, jika orang itu untuk berubah itu ragu-ragu, maju mundur, maka ya ba'uda falahu, maka suksesnya lama. Dan semestinya ketika seorang itu menyadari kok semangatnya lagi kendor, maka hendaklah dia sabarkan dirinya. Bahkan jika tekadnya itu menurun, boleh jadi dia hukum dirinya sendiri. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang soleh atau orang yang ingin belajar untuk jadi orang yang soleh. Sebagiannya dia menghukum dirinya ketika dia jumpai dirinya melakukan hal yang tidak benar. Ya, ada di sini dikutip ada ucapan orang yang ingin mendidik dirinya dengan mengatakan dia ingin supaya omongannya hanyalah omongan yang bermanfaat. Kok kemudian ketika itu dia ngomongnya tidak bermanfaat, maka dia marahi dirinya sendiri. Tatakallamina fima la ya'nik, engkau berbicara yang tidak manfaat. Tatakallamina fima la ya'niki la uaqibannaki bisawmi sanatin. Terlepas dari sepakat dan tidaknya, ini ada contoh orang yang kemudian mendidik dirinya supaya hanya bertutur kata yang manfaat. Kemudian di satu ketika dia bertutur kata yang tidak manfaat, maka dia marahi dirinya. Engkau berbicara dengan hal yang tidak manfaat, aku hukum dirimu.
aku hukum diri, aku hukum engkau, wahai diriku sendiri, wahai jiwaku, puasa 1 tahun. Itu cuma ngomong yang tidak manfaat. Gimana kalau ngomong misuh? Cuma ngomong yang tidak perlu, tidak ada faedahnya, nirmanfaat. Maka dia hukum dirinya dengan puasa 1 tahun. Nah, ini ya di antara strategi sebagian orang, meskipun bisa jadi kita katakan ini terlalu berlebihan, ya kita tidak sepakat dengan ini tersebut, namun inilah gimana semangat sebagian orang untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki tutur katanya, ucapannya, akhlaknya, perilakunya, agar jadi orang yang baik. Maka dia hukum dirinya ketika kau belok kiri dari atau belok kanan dari apa yang jadi maksud dan tujuan. Ya, demikian yang kita kaji di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan seputar tema kita di kesempatan kali ini atau tema-tema sebelumnya atau pertanyaan umum, silakan. Iya. Ya, maka terapi orang yang temperamen adalah ketika kemudian timbul marah itu dia hendaknya berpikir. Dia berpikir untuk mengendalikan amarahnya. Saya harus bisa mengendalikan amarahnya. Saya nggak akan maki-maki dan marah-marah sama orang itu. Saya harus masuk kamar misalnya. Marah saya paling banter saya lampiaskan dengan mukuli kasur misalnya. Tidak kemudian mukul orang tersebut atau kemudian maki-maki dia dan seterusnya. Karena ini satu hal yang jelek saya ingin. Ya ini. Dia mungkin ya menggigit bibirnya atau kemudian masuk ke kamarnya gitu. Ya, pokoknya dia karena akhlak itu kan, kalau akhlak itu kan otomatis. Nah kalau orang itu latihan itu kan tidak otomatis. Dia harus mikir. Oh ini saya mau marah ini. Ini menuju marah ini. Nah, ya, maka di dalam keadaan demikian saya harus tahan ini. Ini proses naik ini. Kadar marahnya lagi jalan naik ini. Saya harus tahan ini. Saya harus cegah ini. Ya, akhirnya kemudian orang yang bikin nyebel itu dia tinggal pergi. Atau kemudian dia masuk kamar. Atau dia kemudian karena dia tidak, karena sedang proses menterapi dirinya sendiri. Mungkin semacam itu gambarannya. Ya, bermain di kesadaran-kesadaran. Ya, kalau misalnya orang yang mudah marah sama istrinya, seorang suami yang mudah marah sama istrinya, hal yang remeh marah, ya, maka dia tanamkan pada dirinya sejumlah kesadaran. Ya, apa sih manfaat marah-marah semacam ini? Apa manfaat dari marah-marah semacam ini? Oh, kalau dia jengkelin, ya dengan saya marah, saya juga jengkelin dia. Dengan saya marah, saya jengkelin dia. Dia jengkelin saya, dengan saya marah-marah, saya juga jadi jengkelin dia. Sama-sama sumber penyakit semua. Ya, sama-sama ya, jadi sumber masalah semua. Jadi ada bermain kesadaran-kesadaran, kemudian latihan, bisa kemudian membaca dirinya, oh ini saya proses marah ini. Ini saya dalam proses diri saya itu marahnya sedang, kadarnya sedang naik dan berjalan. Saya harus hentikan ini, saya harus belokkan ini. Gitu.
mungkin yang bisa dilakukan. Ada yang lain? Ya, di antara kiatnya semestinya kita misalnya orang tua ya, sebagiannya marah kepada anak sampai berlebihan, sampai bahkan anak itu cacat gara-gara marahnya orang tua. Ya, bahkan orang itu sehingga sebenarnya kalau punya prinsip yang baik dalam masalah ini, punya prinsip ya selama itu bukan maksiat, selama itu tidak bahaya, bukan bahaya yang besar, tidak perlu marah. Ya, pegangi hal ini, saya sarankan untuk pegangi hal ini. Ya, selama itu bukan maksiat, misalnya anak ya, saya contohkan dengan anak, selama yang dia lakukan itu bukan maksiat, selama itu bukan hal yang berbahaya, tidak apa-apa, nggak usah marah. Ya, hendaklah punya cara berpikir solutif, ya. Solutif saja, solusinya apa gitu. Ya, anak kemudian misalnya dengan kreativitasnya mainan air, airnya basah. Ya enggak apa-apa. Ya. Dibuat santai enggak apa-apa. Ya, kenapa maksiat bukan gitu kan? Bahaya ya enggak bukan juga. Ya, cuma sekedar basah. Sekedar basah di baju, basah di lantai ya sudah. Ini bajunya dicopot, ya, dihandui. Kalau perlu kemudian dikasih penghangat ini minyak, pakaiin baju. Ini yang lantai yang basah ya tinggal dipel sedikit nanti udah selesai. Ini dan masalahnya jadi selesai dengan sikap ini. Tapi kalau marah akhirnya misalnya anaknya jadi nangis, jadi timbul masalah baru. Anaknya jadi nangisnya nggak berhenti karena dimarahi sama bapaknya. Jadi masalah baru, masalah baru yang tidak berkesudahan. Tapi kalau cara berpikirnya solutif saja, solusinya apa? Apa yang harus dilakukan dalam kondisi ini? Sudah maka tidak apa-apa. Kemudian boleh jadi anak belajar nyuci piring misalnya. Anak belajar nyuci piring. Ada piring yang pecah. Apa manfaat dimarahi? Orang ini belajar. Belajar itu ya pakai error. Masa belajar gak pakai error? Belajar itu pakai error. Itu seperti kemudian pingin anaknya belajar naik sepeda namun tidak boleh jatuh. Anaknya disuruh misalnya belajar nyuci piring atau bahkan minta belajar nyuci piring, namun kalau piringnya pecah dimarahi habis-habisan. Ngomong terus 1 jam. Misalnya. Nah itu kan sama saja, nak sana belajar naik sepeda tapi tidak boleh jatuh loh. Ya, tidak ada ceritanya orang belajar naik sepeda tidak jatuh. Ya itu wajar kan. Misalnya piring pecah. Piring pecah dalam keadaan ya dia tidak berdarah, tidak kena. Maka dibuat santai saja. Ini bukan maksiat, bukan satu hal yang bahaya. Membahayakan nyawanya, membahayakan kesehatannya. Tidak. Ya bahkan dia mau latihan. Maka jangan dimarahi. Maka ya, tidak apa-apa. Nanti piring ya disingkirkan saja piringnya. Gitu. Disingkirkan saja piringnya. Dia kemudian malah nangis, jangan usah nangis. Dia sedih karena ini mecahkan piring kesukaannya bapaknya lagi. Ya sudah gak apa-apa, nanti bapak bisa beli lagi. Ya, gitu. Kalau itu bukan maksiat itu tidak bahaya, dibuat santai. Nah itu nanti dan orang yang berakhlak mulia itu tidak akan mempermasalahkan semua permasalahan.
yang kecil, yang sedang, yang besar, semuanya dipermasalahkan. Itu bukan orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia itu hanya mempermasalahkan yang besar-besar. Yang kecil itu tidak dia lihat. Itu tanda orang besar itu hanya mempermasalahkan yang besar. Kalau yang remeh-remeh kecil-kecil tidak akan dipermasalahkan. Yang kemudian yang remeh-remeh dipermasalahkan itu orang kecil, orang kerdil. Bukan orang mulia. Bukan orang yang mulia. Misalnya tokoh besar, pejabat tinggi itu tidak akan mempermasalahkan cuma orang ngolok-ngolok di Facebook atau apa. Kalau itu diurusi semua capek itu. Capek. Yang kecil-kecil ya dianggap lalu. Nanti dibiarkan berlalu ya berlalu. Ya, maka orang yang bijak, orang yang besar, orang yang mulia itu tidak mempermasalahkan semua masalah. Betul itu bermasalah. Betul itu sudah. Tapi jangan dipandang oh itu ngeyel, oh itu tidak hormat saya, oh itu Tapi kalau ini cuma ya masalahnya kecil ya dianggap biasa saja. Ya, lihat tapi pura-pura tidak lihat, tahu pura-pura tidak tahu. Tapi kalau itu masalah besar dan masalah besar jika dari sudut pandang seorang muslim ini maksiat, masalahnya besar, oh ini bahaya, keselamatan nyawa, ya, atau ini bisa sakit parah. Ya, maka itu baru kemudian betul-betul dipermasalahkan, dan mempermasalahkan tidak mesti harus marah. Ya, demikian kurang lebih yang bisa disampaikan, dan kita sampai kesempatan kali ini wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.